Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki ini sebenarnya menunggu kedatangan dari Bos Gimun karena Aki ingin memastikan apakah Janggar memang benar dia tidak ingin mengganggu Bos Gimun lagi. Karena kemarin hutang piutang dari dengan Bos Gimun yang sebenarnya bukan dilakukan oleh Bos Gimun, tapi Janggar ingin meminta pertanggungjawabannya, seolah-olah semua kesalahan selama ini ditimpakan kepada Bos Gimun. Tapi sering Aki sampaikan, inilah sesungguhnya cobaan ketika kita ingin merubah jalan hidup kita. Ya, jangan pernah kita tergoda dengan iming uang, jangan pernah kita tergoda dengan ancam-ancaman. Karena yakinlah, kematian manusia, ya, berpisah roh dari raga kita, itu hanya urusan yang maha kuasa, takdir dari yang maha kuasa. Dan Aki yakin, Bos Gimun sudah memegang prinsip itu. Mudah-mudahan ya, nah, karena kita tidak bisa membaca hati setiap insan manusia, ya. Yang bisa membolak-balik hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Disinilah pentingnya ya kita melakukan sesuatu, meminta doa restu kepada kedua orang tua. Karena Aki yakin ya doa orang tua itu akan dijawab. Mudah-mudahan ada, Aki yakin ini ada campur tangan dari kedua orang tua Bos Gimun ya. Seandainya itu pun masih hidup ya, karena tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya menjadi penjahat ataupun menjadi biadab. Ya. Hei, gimana kabar Ki? Kau kaget melihatku seperti ini? Kau kaget melihatku seperti ini? Ini tempat apa ini? Alek, Apa sih? Apa sih? kenapa kau bisa lepas? Siapa yang membawamu keluar dari sungai itu? Ki, buktikan kepadamu, guruku banyak Ki. Dukun-dukun berdatangan nanti untuk membasmimu. Oi, Alek, bukannya kau sadar, malah kau dukun santet mana lagi yang kau datangkan, Alek, yang bisa membuka, yang bisa membawa kau dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut? Guruku tidak akan tinggal diam. Karena aku bertapa, minta bujuk, aku membujuk guruku. Guruku akan datang Ki, menyelamatkanku. Salah kau, Alek, aku tahu dua dukun santet yang turun dari Bukit Batu Lugur itu bukan hanya dua orang tersebut, tapi banyak dukun-dukun santet yang di sana yang siap memang untuk turun gunung membela keberadaan dari Janggar Mahesa. Nah, itu kau tahu, Lalu berhentilah kalian mengusik kami. Lalu siapa yang coba-coba mendekati sungai buaya di mana kau terakhir kali Aki buat kau membeku di situ? Semua perbuatanmu sudah aku laporkan kepada guru. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan datang. Karena sudah aku aku kasih yakin, tahu tempatnya. Yang bisa membawa kau keluar dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut, di mana salah satu batu tempat kau duduk di situ, yang bisa saja membuatmu beku di situ. Tidak mungkin sembarangan orang yang bisa membawa kau keluar dari situ. Di mana orang itu? Di mana kalau memang dia seorang dukun? Di mana dukun santet tersebut? Kau bajingan, kau menempel aku di batu. Kurang ajar. Kurang ajar, kau dendam. Kau yang kurang ajar. Kau dendam kepada keselamatan. Jelas siapa yang tidak dendam. Dendammu hanya akan membawa darah di tubuhmu. Ingat itu. Aku hampir saja mati kedinginan. Kenapa kau tidak sekalian mati saja, Alek? Untuk tidak banjir. Memang, seandainya di saat ini bulan penuh dengan hujan lebat, mungkin tubuhmu sudah tenggelam di sungai. Tapi aku yakin, tubuhmu tidak akan bisa bergerak tanpa ada campur tangan dari orang-orang yang sengaja turun dari Gunung Batu. Karena aku ingin dua dukun santet yang sudah membawa Bang Matomblo. Hei, Kak Prever, inilah orang bejat. Dia yang menyiksaku, dia yang menempelku di atas air, di atas batu. Itu orang baik. Aki hanya menginginkan, Alek, kau berubah. Apa yang terjadi itu atas kehendak dari Yang Maha Kuasa, bukan kehendak selamat. Ketika tubuhmu hampir saja membeku di sungai, itu adalah karma buruk yang selama ini kau tanam. Itu bukan karena buruk, itu perbuatanmu. Itu perbuatanmu, Ki. Itu bukan karma saja. Berhari-hari kau tidak, sudah hampir seminggu kau tidak keluar. Ternyata kau memulihkan kekuatanmu, Alek. Di mana dukun santet tersebut? Sangat memendam. Karena padamu. Aki lihat tidak mungkin dua dukun santet itu mampu kalau tidak ada campur tangan dari orang yang lebih hebat dari kedua dukun santet tersebut. Dan aku yakinkan padamu, dia akan datang. Dia akan datang dan merenggut nyawamu, Ki. Dia akan datang, akan merenggut nyawa Ki Selamat. Jadi sudah kau sampaikan kepada dukun santet yang kau anggap paling hebat tersebut
bahwa yang melakukan ini kepada kau adalah Ki Selamat dan dia ingin bertanggung dengan Ki Selamat, kenapa tidak kau bawa sekalian? Ini bukan dukun santet. Ini golongan dari kalian yang bisa kami pengaruhi bahwasanya kalianlah orang jahat. Maksud kau dari golongan putih? Tidak mungkin. Siapa yang tidak mau dua uang Ki? Tidak mungkin. Tapi yang aku lihat, kita akan pandang ke langit, sosok itu menggunakan jubah putih. Apakah mungkin dia orang baik? Apakah mungkin hanya karena dia tidak tega melihat kau membeku di sungai? Aku bersujud di kakinya. Aku memohon pertolongannya. Setelah dia membebaskanku, aku bersujud dan aku ceritakan semua perlakuan kalian terhadapku. Dan dia berpihak kepadaku. Aku yakin itu semua apa yang keluar dari mulutmu fitnah bejat, bujukan-bujukan setan yang agar bisa menipu setiap orang, agar bisa membentengi muka oleh. Iya, jelas Ki. Kalau sampai dia bertemu dengan Ki Selamat, akan aku sampaikan apa yang terjadi. Dan ingat, apabila dia tetap kekeh berada di belakangmu, jangan salahkan Ki Selamat. Dia pun akan habis. Ingat itu. Dia tidak akan mendengar nasihat. Dia hanya mendengar. Jangan sombong kau Alex. Apa yang aku katakan Ki? Kalau kau sombong di gubuk Selamat ini, kau hanya datang gubuk Selamat ini hanya untuk membawa dendam. Aku pastikan dendammu akan berkalang tanah dan kau pun akan aku buat seperti dulu lagi. Ingat Sekarang aku tidak takut. Aku tambah dendam kepadamu Ki. Kau yang melumpuhkanku. Kau yang apa? berdarah-darah badanku. Kurang dari yang maha kuasa. Kurang apa? Tanganmu sudah 2 kali patah, kepalamu sudah 2 kali aku pecahkan. Dan aku tidak akan mau tobat Ki. Aku bahkan masih dendam kepadamu. Bahkan dendamku menyala-nyala Ki. Jangan coba-coba kau menebak dendam di gubuk Selamat Alex. Jangan coba-coba. Aku pastikan seandainya orang yang sudah ikut campur ikut membebaskan kau dari sungai yang penuh buaya tersebut, arti dia adalah musuh dan lawan Islam. Aku akan lebih banyak mendatangkan dukun. Orang-orang sakti akan aku datangkan. Itu Alex, perintah Tyson padaku. Aki tadi sudah sedikit tenang. Aki hanya ingin menjaga Bos Gimun dan memastikan bahwa Janggar tidak lagi membutuhkan Bos Gimun. Bahkan kemarin Aki sempat mengusik Janggar dari rumah Kiai Ajik yang sudah coba-coba membawa hasil bumi yang selama ini ditanam dengan tetesan keringat oleh Kiai Ajik. Dan itu katanya upeti 1 karung hanya diberikan kepada Kiai Ajik. Dan semuanya diangkut dari Janggar. Terserah mereka. Terserah itu kerjaan Janggar kita. Tapi yang pasti kepadamu, berhenti kau mengikuti si Gimun. Itu bukan lagi bos bagi kami. Berhenti kau mengikuti. Aki tidak akan biarkan dia berjalan sendiri. Aki tidak akan membiarkan ketika seorang anak tertatih-tatih berjalan mencari dan belajar ingin meniti jalan hidupnya. Itulah liciknya kalian. Aki tidak akan membiarkan karena ada rahasia besar yang dipegang dari Bos Gimun, dari sosok guru-guru yang akan kalian datangkan. Karena Aki yakin dia pun sempat mendatangi Gunung Batu Lugur, goa yang biasa menghubungkan ke pantai selatan untuk mencari kalian kekuatan. Nanti suatu hari Bos Gimun akan kami culik. Dan kalian jangan ikut campur. Alex, kau dengar kumandang ajan itu. Apakah hatimu tidak tersentuh? Apakah hatimu sudah terbuat dari batu karang yang tidak bisa disentuh oleh apapun? Sehingga tidak ada rasa lagi bahwa kita sebagai manusia ini hanya hamba yang lemah, ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Tidak perlu kau ceramaikan. Aku tahu semua itu. Itu suara aja. Silakan. Siapa yang mau? Tapi aku tidak memiliki. Oh, kau tidak peduli dengan suara aja. Aku tidak peduli. Sebenarnya hatimu terbuat dari apa? Jangan-jangan hatimu terbuat dari tanah comberan yang penuh dengan sengketa. Jadi berbau busuk dan di situ pun terjadi pertikaian karena penuh dengan sengketa. Lihat, hatiku masih menempel. Adakah bau busuk di sini? Tidak ada Ki. Yang Aki lihat,
tubuhmu ini memang tercipta dari tanah comberan. Di perbatasan, mungkin tanah perbatasan yang penuh dengan sengketa, sehingga bau busuk keluar dari tubuhmu. Comberan. Ini comberan. Itu comberan. Alek, berulang kali kau aki tegur, berulang kali kau aki siksa, berulang kali kau aki minta kau untuk bertobat, tapi tidak ada sedikit pun hatimu tersentuh Alek. Gimana guru? Sosok yang sudah membebaskanmu dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut. Tidak perlu kau cari, dia akan datang. Sudah aku ceritakan semua. Peta rumahmu, peta padepokanmu ini sudah aku ceritakan. Dia akan datang. Kalau dia orang baik, dia akan datang dengan mengucapkan salam kepada keselamatan. Tapi sampai detik ini, kalau memang benar dia ingin datang, tidak ada kata salam yang Aki dengar dari kejauhan ataupun melalui telepatinya. Apakah benar sosok tersebut orang baik? Aki tidak yakin. Jangan-jangan sosok tersebut hanya bersembunyi di balik jubah putih yang selama ini dikenakannya. Dan aku yakin itu salah satu saudara dari dua dukun santet tersebut. Bahkan aku yakin itu pun orang yang sengaja diturunkan dari Jangga dan Mahesa untuk membalas Niki selamat. Dan kali ini, jika dia datang, kau akan menyesali. Ini guru lebih dari guru sekarang. Jadi Kemarin-kemarin itu masih dukun santet. Jadi- Aku menyaksikan sendiri kesaktiannya kita. Oh, Dia kamu- tidur. Kurang ajar. tidak usah membual di hadapan kita. Aku ingin bukti kalau memang benar sosok tersebut bisa hadir di sini. Bisa hadir di hadapan bersama. Nah, ini katakan di mana sosok guru yang kau banggakan tersebut? Katakan atau gua hajar. Atau gua hajar. Aki tidak percaya kalau dia adalah orang baik. Karena yang Aki lihat hanya sosok itu berjubah putih, tapi semua perilaku dan hatinya penuh dengan kebejatan. Balik ke sana. Wah. Ini mama. Masih kurang kau, ha? Aku tidak akan bertobat, Ki. Kau tidak akan bertobat. Kau terlalu sombong, Alek. Kau terlalu sombong. Kau menumpahkan kembali darahku, Ki. Darahmu manis di hadapan keselamat. Ingat itu. Darahmu manis di hadapan keselamat. Darah. Aku sudah katakan, Alek. Kau sudah beruntung bisa lepas dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut. Bukannya kau bertobat, malah kau mendatangi gubuk selamat membawa dendam dan amarah. Aku yakin aku tidak akan bertobat. Justru dendam ini makin membara, Ki. Oh, dendam itu semakin membara. Silakan kau menebak dendam itu semakin membara kepada keselamat. Tapi ingat, Alek, orang yang sudah ikut campur melepaskan kau dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut, dia akan menerima resiko yang sangat luar biasa di hadapan kesana. Bagaimana? Darah itu terus keluar dari mulutnya. Bagaimana? Darahmu terlalu manis di hadapan keselamat, sehingga kesombonganmu tidak ada artinya di hadapan keselamat. Ulang ajar. Mana kekuatanmu? Ternyata seminggu ini kau mendatangi bukit Gunung Batu Lugur hanya untuk menambah kekuatanmu dengan sosok yang berjubah putih, salah satu saudara dari dukun santet yang sempat membawa raga dari Bang Matombo. Dan Aki pastikan apabila dia tidak segera mengembalikan Bang Matombo, maka dari salah satu dari mereka akan menemui ajalnya. Ingat. Tidak, semua itu tidak akan terjadi. Aku takut tobat. Ateng berbicara di pondok sana.
Hah? Apa yang kalian lakukan kepada Ateng? Hah? Ateng, Dia tidak diberi makan, Ki. Aku takut semua itu. karena Ateng sudah Aki serahkan kepada Kiai Ketuk untuk memelihara hewannya dan mencari makan sendiri, tahu kau? Itulah yang tidak aku mau. Dan dia Aki suruh untuk merawat Nyai Jamaro, salah satu orang tua dan sepuh di kampung itu. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertobat. Oh. Aku tidak mau semua itu terjadi kepadaku. Aku tidak sudi. Kalau kau tidak sudi ingin bertobat hal Islam, kau akan menanggung risiko yang sangat berat. Kau lihat, darah di tubuhmu itu terlalu mudah untuk Aki habisi Alek. Dan Aki pastikan, darah itu tidak akan pernah berhenti sampai sosok yang sudah membawamu dari sungai penuh buaya tersebut datang menghadapi keselamatan. Dia akan datang, Ki. Dia aku pastikan akan datang. Apalagi setelah melihat darahku bercucuran seperti Oh, darahmu. Dia akan lebih. Lima kali. Tidak usah kau banggakan. Tidak usah kau banggakan sosok. Aku selalu bangga karena dia ingin membantuku. Tidak sepertimu. Ini kesombongan yang kau bawa ke gubuk selamat. Belum kau tahu, kemarin aku dihadang oleh Bos Arya dan aku merampok warga, Ki. Oh. Apakah itu yang disampaikan dari salah satu warga Kiai Ajir bahwa ada salah satu pemuda di kampung ini, Jody katanya, semua hartanya ketika dia akan pulang ke kampung untuk memetik hasil bumi dirampas dari seorang bos preman katanya yang selama ini tidak pernah nampak. Kami tidak akan berhenti mengganggu warga. Terserah kalian. Kau tidak akan berhenti ini sampai kau, orang yang sudah coba-coba membawa kau dari sungai yang penuh buaya tersebut, kapok. Lihat aku. hei Kisana, siapa kau sesungguhnya? Siapa kau sesungguhnya? Oh, ternyata kaulah yang ikut campur membawa Alek dari sungai yang penuh buaya. Lihat, Guru. Dia menumpahkan darahku, Guru. Dan aku kenal dengan selendang kematian ini. Ini salah satu yang digunakan dari dukun santet yang sudah membawa Bang Matomblo ke Gunung Batu Lugo. Sampean esok lo Kenapa kau ikut campur? Kenapa kau ikut campur membebaskan manusia bejat ini? lo Islam. Hei Kisana, lebih baik lepaskan jubah putihmu dan kau ganti dengan tetesan darah dari tubuh Alek. Lihatlah Kalian perlakuannya, tidak Guru. pantas untuk memakai jubah putih. Kelakuanmu api menurutmu. Kau betapa patah gue nih. Ngaku nih wong bener, sampai ngaku nih wong bener. Tapi sampai ngaku kar Alek gini kan. Hah? Sampai nak matikan Alek gini yo. Hah? Aku tidak. Sabar kita. Ya, gitu ya. Bangun. Ajar gue wong. Aku peringatkan sekali lagi ke sana. Percuma kau memakai jubah putih, tapi kau tutupi wajahmu dengan selendang kematian. Aku tahu selendang ini kau gunakan untuk Sampean mengobati setiap orang yang meminta tolong kepada kau. sampean kedua banyak kau sampean aku setuju. Mati juga. Sopo aku sebenarnya. Hah? Ya, aku tahu. Aku yakin dan sangat yakin bahwa kau adalah guru dari dua guru santet yang sudah membawa Bang Matom. Pilihmu api. Api pilihmu. Lihatlah kelakuannya, Guru. Aku tidak ingin menghabisi Alek, tapi aku hanya meminta kembalikan Bang Matomblo. Hah? Orang mungkin. Nek sampean gelem atau belum? Balik ke Pos Gimun. Iblis sampean. Hah? Jadi tujuan akhir kalian tetap kembali ke Bos Gimun. Yo. Kenapa kalian begitu takut ketika Bos Gimun berbeda jalan dengan kalian? Apakah rahasia besar tersebut akan membuat kalian mati, akan membuat kalian tewas dengan kehidupan kalian? Sampean balik ke Pos Gimun. Engkau sampean tak kena upiti kalau anak buahku. Oh. Iblis.
Ingat, Janggang sudah coba-coba ingin menghabisi Bos Gimon. Bahkan semua kesalahan Janggang yang limpahkan kepada Bos Gimon. Bahkan semua hutang piutang dilimpahkan kepada Bos Gimon. Tapi alhamdulillah atas izin dari Yang Maha Kuasa, Bos Gimon sudah bisa menyelesaikannya kepada Janggang. Tapi ingat, apabila Janggang ingkar janji, Bueno, kalau contoh aku berdua. Ini mau. Patek kerek. Patek. Sing ilmu di kuno ini sesat. Sikso es. Patek es. Eko. Wes lagi. Yo selamat. Nek sampai Aku senang. melu aku sampai tak jamin uripmu. Tak jamin ilmumu. aku tidak perlu jaminan dari iblis seperti kau yang berpura-pura baik menggunakan jubah putih. Tapi perilakumu tidak ubahnya dua dukun santet yang sudah membawa Bang Matombok. Ojo go tunggu sak. Iku ada buahku. Please. Ingat, Aki Selamat tidak akan pernah mati ketika dia berjuang. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kebaikan. Aku reti selamat. Sisi keturunanmu selamat. Buat turunanmu tak paten kabeh selamat. Jangan kau ancam-ancam semua keturunanku. Mereka saat ini menebang di seluruh Nusantara. Opo Mereka ingin bedane? berjuang di jalan kebaikan. Opo bedane sampean kalau tisen? Sampean yang setisen. Arab pateni tisen. Hei. Sopo ikut tisen? Tesan, itu adalah keponakanku. Ya. Tapi dia tidak pernah menemukan cahaya di dalam kehidupannya. Lo. Dia ini wayalak guru. Yo, aku serti. Hentikan kau menghasut manusia ini. Aku tahu dia bersembunyi di balik jubah putih ini Yo, hanya untuk menutupi perilaku-perilaku bejatnya. selamat. Sampean reti aku yo. Reti aku. Siapa orang dulu ke wajahku kau sampean. Aku Aku reti sampean waitis tapi sampean Arab paten ponan dewe mak. Wah iki mau wah. ganti. Lebih baik kau hentikan. Kau mengusik kami. Aku tidak akan menghentikannya, Alek. Ingat, Alek. Darah yang keluar dari mulutmu, Alek, tidak akan pernah berhenti tanpa ada campur tangan dari Selamat. Lihatlah kelakuannya. Lihatlah kelakuannya. Dia mengancamku guru. Iki wong cari nafkah cari mangan. Tak Sana. sampai gagu. Aku tahu keilmuan. Karena aku lihat setiap kau menghentak ketokak, bumi ini nampak seperti bergoyang. Nek sampean meserti kalau aku sujud. Sing ngene kuwi. Sampai. Nah, Kalau kau sudah coba-coba memaksa Selamat untuk bersujud di hadapan, aku tidak akan pernah bersujud di hadapan iblis seperti kalian. Walaupun Selamat tewas seorang diri di tengah hutan ini, Selamat tidak akan pernah bersujud kepada iblis seperti kau. iki selamat. Ini bisa ketongkan. Putar bumi. Oh, Yo. Kau pusakomu. oh, kau menginginkan bertarung dengan pusaka bambu petuk Selamat. Pusakaku tidak akan pernah keluar kecuali di saat-saat genting. Berarti kalau dia belum keluar saat ini tidak ada kegentingan pada diri Selamat. Aku orang inilah orang sombong. Orang kecil mati sampean. Oke juga jodoh. Oh, kau tidak ingin bertarung kalau aku tidak menggunakan pusaka. Sombong sekali kau. Aku hanya memberikan peringatan bahwa kekuatanku bisa menandingi kekuatanmu di sana. Jangan kau sombong. Aku reti tenaga dalam aku. Kue sampean. Yo. Enek tenaga dalam sidas. Tapi sampean orang iso nahan pukulan kue iki selamat. Iki selamat. Iku peringatan selamat. Joke kau kocok-kocokmu. Kau kira aku sudah kalah ketika kau hadir. Kau yang bermasalah. Selamat. Lihatlah Ojo. kelakuannya guru.
Sampean Lihatlah selalu. punya wong sing ora bangun lek. Wah, bangun lek. Bangun. Bangun sampean. Bangun. 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 Jodoh iki. Mungkin iki nyawamu iso bang. Sampai iso selamat nih kan. Aku masih pentingan sampai Sombong si sekali. urung Gimon balik. Urung tak habisi sampai. Oh, jadi sebelum Bos Gimon kembali, kau tidak Yo. akan membiarkan selamat, Yo, bebas bergerak di muka bumi ini. nek Gimon wis balik, aku sing mateni sampai. Jadi kau akan merebut Bos Gimon Yo, untuk tetap berada di belakang kalian. Aku pastikan di sana. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang baik kalian terjunkan kembali ke dunia kita. Ingat, selamat. Leren gue ngaruh ngurusin Alek Lukis. hei, aku tidak akan memberhentikan mengurusi manusia bejat ini karena dia sudah mengganggu setiap manusia. Aku harap orang keluarkan ilmu umum kamu kasih ngetekin kalian. Yo, Oh, jadi kau tidak ingin bertarung kalau ini berada di gubuk selamat karena seolah-olah di selamat tidak selesai. Baiklah, tentukan di mana tempat kau ingin bertarung. Dan gowo ingat, pusokomu. Gowo pusokomu. Ingat. Aku harap tes nyalimu selamat ning go pusoko. pusaka ini, mustika Bunda Ratu ini tetap berada pada diri saya. Delok. Dan kain putih yang berada di mustika ini akan membungkus tubuh kau nanti. Ingat itu. Selamat. Sampai si ini pusoko ojong ngipuli aku. Sampai gowo semua pusokomu. Antibat bambumu. Nanti bambumu. Gowo. Baiklah, Bos Gimon. Bos Gimon. Jadi kalau tidak menyerahkan itu, kau Yo. akan ini apa? Aku akan mengusir kalian dari tempat ini. Alek. Selamat. Iki yo. Terakhir aku ketemu kekuatan. Oh, rasa poskimun. Ya Aku tidak akan menyerahkan Bos Gimon. Ingat, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan luka dalam pada diri Ale. Kecuali dia bertobat. Ingat itu. Sombong. Balik lagi. Balik. Kue itu wong iki. Iki coromu ya. Aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi yang aku sakiti adalah perilaku-perilaku bejatnya. Dan ingat, darah yang keluar dari mulutnya tidak akan bisa disembuhkan oleh siapapun. Sombong. Apa Sombong. ini? Kalau kau sudah bisa membawa Alek dari sungai di atas batu yang penuh dengan buaya. Jangan sampai nyawamu dijogo. Orang nyaman nyawamu si kisam. Aku tidak pernah Yo, yo. peduli. Yo, oke. Nyawa keselamatan urusan Maha Kuasa, bukan urusan kau. Bawa aku dari sini guru. Kau lihat, sudah tidak- kau lihat, Alek sudah tidak mampu lagi dia berdiri. Wah. Bawa kita dari sini. Pergi kalian dan tunggu kedatangan sahabat. Tentukan tempatnya kalau kau ingin bertanggung dengan keselamatan. Apa kepada tempat itu? Bawa pusoko. Baiklah. Ingat, siapa yang tewas tanam di situ. Kemana? Astagfirullahaladzim. Kameramen, kenapa Alek bisa lepas dari dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut? Dan siapa sosok yang berjubah putih tersebut? Apakah itu sengaja cara dukun santet untuk mengelabui setiap jiwa manusia agar seolah-olah mereka ini adalah orang baik? Kalau mereka orang baik, mereka sudah pasti tahu betapa busuk dan bejatnya hati Alek ini, betapa busuk dan bejatnya hati dari Janggar, Mahesa, serta Tesen yang terus-menerus ingin membawa Bos Gimon. Ya sahabat-sahabat, aku tahu Bos Gimon memiliki rahasia besar tentang mereka. Bos Gimon memegang rahasia besar dari mana
mereka mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan mereka. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi ya, inilah kehidupan. Aki merasa tenang, merasa damai setelah Bos Gimun selalu hadir di gubuk selamat, selalu menemui keselamat, ingin tetap teguh pada pendiriannya. Mudah-mudahan Bos Gimun dengan teror seperti ini dia tidak akan pernah tergoyahkan, karena Aki yakin ya, dia sudah muak dengan kehidupan itu. Tapi sekali lagi Aki sampaikan, yang bisa menyelami dan mengetahui setiap isi hati setiap insan manusia hanya Allah, Tuhan semesta alam. Ya sahabat-sahabat ya, Aki sangat tidak menyangka. Aki kira tadinya dukun santet ini ya akan membawa Bang Matomblo ke suatu tempat di mana Alek ini. Ternyata mereka sangat licik ya. Mereka membawa Alek di tengah malam dengan seolah-olah menyamar menjadi orang baik ya, sehingga pagar gaib tersebut seolah-olah terbuka dengan sendirinya. Ya sudah sahabat-sahabat ya, sekali lagi Aki ingin memastikan siapa sebenarnya sosok yang berjubah putih tapi tetap menggunakan selendang kematian tersebut, karena Aki yakin ya, nampaknya sahabat-sahabat ada teror di tempat ini. Aki khawatir jangan-jangan memang sosok tadi adalah guru dari dua dukun santet tersebut, ataupun mungkin kakak seperguruan dari dua dukun santet tersebut, sehingga dia yang turun tangan untuk membawa Alek. Dan ini akan berarti Aki harus terpaksa dengan kekerasan untuk membawa Bang Matomblo kembali. Aki selama ini sabar karena Aki yakin Bang Tomblo dalam keadaan baik-baik saja. Tidak akan bisa dia menyentuh tubuh Bang Tomblo, karena di dalam tubuh Bang Tomblo sudah Aki beri minyak kolocoko yang selama ini membentengi setiap saudara-saudara dari Kiselamat ya, saudara-saudara seperti Bang Tomblo ya. Ya sudah sahabat-sahabat ya, ikuti dari perjalanan Kiselamat ini ya. Mudah-mudahan apa yang Aki sajikan ini, apa yang Aki tayangkan ini ada sedikit kebaikan yang bisa diambil sisi baiknya. Dan apabila tidak ada sedikit pun sisi baik dari apa yang Aki tayangkan ini ya, buang jauh-jauh, karena itu murni kebodohan dan kealpaan dari Kiselamat. Sekali lagi Aki sampaikan ya, sayangilah kedua orang tua kita, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu goresan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa lepas dari diri kita, dari dunia sampai ke akhirat. Begitupun sebaliknya, ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, maka ridho orang tua kita akan menyertai kita keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ketika kita berbakti dan memuliakan orang tua kita haram tersentuh api neraka. Maka dari itu jangan pernah kita sia-siakan kedua orang tua kita. Nah, apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat ya yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki sadar Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat, mudah-mudahan ya kita akan dibukakan pintu barokah seluas-luasnya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.